Halo, gue Naflah. Selamat datang di Cerita Malam. Tempat kita bahas kisah-kisah horor, misteri, dan tragedi kelam dari seluruh dunia. Cerita kali ini datang dari sebuah kosan murah di Jawa Timur. Murah banget, fasilitasnya lengkap, ibu kosnya juga ramah banget. Tapi katanya banyak yang jatuh sakit di sana. Atau mungkin bukan cuma sakit biasa. Dan ini kisah lengkapnya. Namanya Yamin, mahasiswa tingkat akhir. Ia memutuskan pindah dari kos lama yang sempit dan pengap ke tempat baru yang katanya lebih nyaman. Kamarnya luas, WC dalam, wifi kencang, harga sewanya pun hanya 500.000 per bulan. Bahkan ibu kosnya tuh ramah banget. Waktu pindahan, Yamin dibantu oleh temannya, namanya Bobby. Karena kelelahan, mereka jadi tidur lebih cepat. Tapi malamnya terjadi sesuatu. Yamin bermimpi mereka sedang menggeruk-geruk tanah di pinggir jalan dengan tangan telanjang, nguburin orang mati. Itu yang Bobby bilang di dalam mimpinya Yamin. Dan yang bikin bulu kuduk berdiri, Bobby dan Yamin mengalami mimpi yang sama. Bahkan mimpi Bobby lebih detail. Bobby bilang mereka punya mayat perempuan di kos dan berinisiatif untuk menguburnya secara asal-asalan di pinggir jalan. Malam itu, mereka jadi tidak bisa tidur lagi. Hanya duduk, diam, sampai fajar datang. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti biasa, bahkan terlalu biasa. Ibu kos ramah, sering kasih makanan. Bapak kosnya juga pintar, sering bahas filsafat dan agama. Tapi gak pernah kelihatan ibadah. Gak pernah terdengar istilah religius keluar dari mulut mereka. Anak mereka satu, namanya Rian. Dia kurus dan pucat, seperti sedang sakit, tapi gak jelas sakitnya apa. Suatu malam, Bobby menginap lagi, tapi ia demam tinggi. Yamin berniat untuk keluar cari obat, tapi dilarang oleh Bobby. Di luar ramai, mereka mencari kita, jangan sampai ketemu, kata Bobby. Yamin tetap keluar, tapi dari lorong, ia melihat ke arah dapur, dan di sana ada sosok seperti ibu kos, sedang mencincang tikus got yang besar. Isi perut tikus itu berceceran di lantai, tangannya berlumuran darah, tapi wajahnya tetap tenang. Yamin ketakutan dan langsung balik ke kamar. Tapi malam itu belum selesai. Ada suara menyeret pelan dari lorong. Serak, serak, serak. Berhenti tepat di depan kamar mereka. Dan keesokan harinya, Bobby bilang dia melihat pocong-pocong menggantung di kebun pisang. Tidak menapak ke tanah, diam, tapi menghadap ke arah mereka. Lena, salah satu penghuni kos yang juga mulai curiga. Terlalu banyak keanehan, tikus makin banyak, makanan mudah basi, bahkan bau busuk yang gak ada sumbernya. Rian pernah bilang ke kakaknya Lena, yaitu Ben, bahwa dia harus berobat di kedua tempat. Pertama, rumah sakit untuk stok obat, yang satu lagi didoain sama ibu bapaknya di rumah. Itulah yang bikin aku hidup sampai sekarang, kata Rian. Salah satu tradisi bulanan di kos itu makan bersama untuk merayakan pengobatan Rian. Tapi ketika Bobby ikut acara makan itu sekali, dia merasa masakannya aneh. Padahal menurut anak kos lain enak-enak aja. Setelahnya Bobby muntah saking gak kuatnya. Dan piring bekas acara itu tidak pernah dicuci. Lena pernah menawarkan diri untuk mencuci piring, tapi ditolak keras oleh ibu kos dan langsung membawa piring-piring itu ke kamar kosong yang dikunci. Sebenarnya kos ini selalu penuh,
Setiap tahun, kamar selalu terisi. Tapi semua mulai berubah setelah cerita Yamin dan Bobby menyebar. Sikap ibu kos pun mulai berubah. Dulu suka nyapu sambil nyanyi, sekarang nyapunya kasar, kayak orang marah. Serak, serak. Sampai suatu hari, di acara makan rawon, ibu kos minta maaf. Katanya dia lelah karena Rian sakit parah. Air matanya sering mengering seperti nanah dan berbau busuk. Tubuhnya tak bisa bangun dari ranjang. Kadang kesadarannya juga hilang. Lalu, ibu kos menatap tajam ke Yamin, memperingatkan jangan menyebar cerita yang tidak-tidak. Padahal ngarang semua itu, kata ibu kos. Tapi Lena tahu, semenjak kos tidak penuh, mulai terdengar suara-suara hajatan yang tidak ada sumbernya. Semakin dicari tahu, sumbernya tetap berasal dari kos mereka. Sejak meninggalnya Rina, suasana di kos berubah drastis. Teror bukan hanya datang dari hal-hal gaib, tapi juga dari keluarga pemilik kos sendiri. Ibu kos berubah jadi lebih judes, suka marah tanpa alasan, dan sering bertengkar dengan suaminya. Lena pernah melihat langsung mereka bertengkar tentang kematian Rina. Padahal hanya Lena yang tahu kalau Rina masuk ke kamar kosong itu. Tapi yang paling aneh, kamar itu malah sering dipakai bapak kos tengah malam. Bukan untuk tidur, tapi duduk diam dalam gelap. Kadang bawa lampu meja, kadang cuma menatap kosong. Malam lain, Lena dengar suara tangisan dari kamar kosong itu. Ia mendekat dan melihat bapak kos menangis dalam gelap. Gemetar kesakitan, sendirian, sampai subuh baru pergi. Setelah malam itu, tubuhnya semakin kurus seperti Rina. Ia hilang selama 3 malam, lalu kembali dalam kondisi mengenaskan. Dipangku oleh ibu kos, tubuhnya seperti tak bernyawa, dan malam itu bapak kos dinyatakan meninggal. Kos semakin gelap, isu penumbalan kembali terdengar. Lena dan beberapa penghuni mulai terbuka. Mereka cerita tentang hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Sampai suatu malam, Aryo, salah satu penghuni kos yang selalu di luar, baru pulang kerja. Wajahnya pucat, diam, lalu muntah cairan hitam, kental dan busuk. Semua panik, mau bawa Aryo ke rumah sakit, tapi Aryo menolak. Barusan juga lihat pocong 5, kata Aryo sambil melirik ke arah kebun pisang. Tempat yang sama dengan penampakan sebelumnya. 2 hari setelahnya, Aryo pindah. Dia dibantu temannya dan jasa angkut untuk mindahin barang-barangnya. Ibu kos berdiri di depan rumah, tak berkata apa-apa, tapi tatapannya menusuk. Pindah, si ibunya pakai ilmu hitam, kata teman Aryo ke yang lewat di depan Lena. Kalimat itu menghantui Lena, tapi Lena heran, teror belum pernah langsung menimpanya. Sampai suatu sore, sesuatu berjalan di depan pintunya. Kepala dengan rambut panjang. Tak ada siapa-siapa saat ia buka pintu, tapi setelah itu teror datang bertubi-tubi. Ular jatuh dari ventilasi, kalajengking di kasur, sampai bangkai tikus di bawah bantal dan perutnya sudah robek. Saat Lena mau buang bangkai itu, dia melihat pocong gantung di kebun pisang. Lena terjatuh, merangkak masuk kamar. Itu masih sore, tapi pocong itu nyata. Kini Lena trauma setiap malam. Makan pun pesan lewat ojol. Sampai suatu hari,
pengantar makanan menolak masuk. Lena nanya, "Lihat apa, Pak?" "Pocong, Mbak, di depan gerbang kosnya," kata ojol tersebut. Akhirnya, Ben yang ambil makanan itu, dan sejak itu, pocong sudah menjadi hal yang biasa. Hari-hari setelahnya, Lena semakin drop. Dia demam, menggigil, suhu badannya sampai 40 derajat. Ia terus melihat bayangan pocong di jendela. Lena merasa dia yang ditumbalkan. Ia sampai bercerita ke orang tuanya, namun mereka tak percaya. Justru menyuruh Lena untuk tetap di sana. Hal paling fatal yang pernah dilakukan Rina adalah mencoba masuk ke kamar yang selama ini dikunci rapat. Dan dia berhasil. Tak ada yang tahu soal rencana itu hingga suatu malam Rina tiba-tiba mendobrak masuk ke kamar Lena. Tubuhnya basah oleh keringat, wajahnya pucat, matanya berair, seperti habis melihat neraka. Dia muntah-muntah dan kamar mendadak panas, sesak, kipas angin pun tidak mempan. Seolah ada sesuatu yang ikut bersamanya malam itu. Setelah sedikit tenang, Rina hanya sempat bilang ke Lena, "Piring-piring itu dijilatin pocong, mereka rakus." Esok paginya, Rina ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Matanya melotot seperti menyaksikan sesuatu yang benar-benar mengerikan. Tak ada luka, tak ada darah, tapi semua yang peka tahu ini bukan kematian biasa. Ibu kos menangis, meminta maaf di depan orang tua Rina, tapi bagi mereka yang tahu ceritanya, tangis itu terasa palsu. Penghuni kos mulai berniat untuk pindah, tapi tidak semua bisa pergi. Karena sistem kos ini langsung terhubung ke orang tua, dan ibu kos bisa memanipulasi mereka. Ben pernah dimarahi ayahnya karena alasan yang bahkan tidak dia pahami. Yamin juga. Mereka semua seakan diawasi, dikekang. Kos ini bukan lagi tempat tinggal, tapi jebakan. Suasana kos lambat laun berubah. Selain karena kamar kos terasa pengap dan dipenuhi tikus, tembok-tembok juga mulai rembes, bahkan berbau aneh. Di WC kamar Rina, kakak tingkat yang tinggal di lantai 2, bekas rembesan pernah membentuk siluet tubuh manusia. Bukan sekali, tapi berulang kali. Para penghuni kos makin sering jatuh sakit, dan pengalaman horor pun semakin nyata. Suatu malam, Lena dan Rina melihat ibu kos berjalan menuju kamar kosong yang selalu terkunci. Rina memutuskan untuk mengintip, sementara itu Lena tetap di kamar. Tapi dari langit-langit terdengar suara ketukan. Duk, duk. Bukan suara tikus. Ketukan itu berat dan lambat, dan terdengar tepat di atas kepala. Suara itu bergerak, mendekat ke arah pintu kamar Lena. Duk! Lena menjerit, memanggil Rina dengan panik. Rina berlari kembali ke kamar, tapi justru marah karena hampir ketahuan oleh ibu kos. Padahal Rina hampir berhasil melihat ke dalam kamar kosong itu, katanya. Yang terlihat hanya furnitur lapuk dan suasana yang terlalu gelap. Sejak malam itu, penghuni kos terpecah menjadi 2 kubu. Yamin, Rina, dan Bobby, mereka percaya ada yang disembunyikan di kamar kosong itu. Sedangkan Ben tetap membela ibu kos dengan keras kepala. Ketegangan memuncak saat Aryo, teman dekat Ben, mengaku melihat pocong tergantung di kebun pisang belakang. Sejak itu, hawa dingin menyelimuti seluruh kos. Rina tidak tinggal diam, ia percaya semua ini bukan kebetulan.
Dan ia pun bertekad akan membongkar apa yang sebenarnya disembunyikan di balik kamar kosong itu. Sejak bapak kos meninggal, tak ada lagi makan bersama. Ibu kos kini hanya menyapu dengan suara menyayat hati setiap subuh. Yamin berhasil pindah, tapi Lena dan Ben masih terjebak sampai sekarang. Mereka masih bertahan di sana. Menurut kalian, apa sebenarnya yang terjadi di kos itu? Apakah benar ada kekuatan gaib yang minta tumbal? Atau semua ini cuma karma dari rahasia gelap yang disembunyikan keluarga pemilik kos? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe buat terus ikutin kisah-kisah kelam lainnya. Sampai ketemu lagi di cerita malam. Dan ingat, kegelapan selalu punya cerita.